Alright, welcome back to Class Down. Gimana sih opening dua orang itu? What's up everyone? Serius. Welcome back to Class Down. Balik lagi sama your one of the main host, maybe ya, itulah. Oke, jadi ini gue pengen serius tadinya, ya udahlah. Hari ini gue sendirian dan mau bahas horor di malam Jumat. Oke. Kenapa sih harus malam Jumat gitu? Ya, kali ini sebenarnya film mungkin kalian udah pada denger, mungkin udah mau selesai juga di bioskop. I don't know apa udah selesai ya sekarang ya. Tapi gue pengen bahas walaupun terlambat karena gue lumayan menikmati filmnya. Ya, walaupun agak aneh kenapa gue menikmati filmnya ya. Oke, yang mau gue bahas adalah film Orphan First Kill. Itu adalah film thriller, I believe lebih ke thriller dibanding horor ya, karena adegan bunuh-membunuhnya nyata banget. Oke, untuk Orphan ini gue mau rating, kalau pribadi gue ya, maybe 8. Ya, 8. Dan itu bagus, maksud gue itu bagus, cuman kenapa 8, kenapa enggak 10 atau 9 gitu, karena ceritanya sebenarnya alurnya udah bisa ketebak nih, cuman plot twistnya bener-bener di akhirnya aja sih. Awal-awal tuh ntar kesini begitu ya, karena yang di Orphan pertama itu kan klasik banget ya. Klasik karena diawali dari panti asuhan, orang-orang nggak tahu kalau dia sudah usia 20 tahun gitu, terus dia diangkat jadi anak tapi malah menyukai yang jadi ayahnya ya, jadi ayahnya, dan ya akhirnya keluarganya malah disiksa dan dibunuh akhirnya seperti itu. Dan kalau yang First Kill ini, gue mikirnya juga mungkin sama, First Kill ini sama, mungkin ini cerita sebelum dia yang kemarin gitu kan, jadi flashback gitu. Ternyata enggak, ini cerita lanjutan justru, tapi judulnya First Kill. Why is First Kill? Gue juga nggak terlalu dapet tuh kenapa First Kill judulnya gitu. Tapi ceritanya menurut gue lebih nggak terlalu, walaupun itu ceritanya ketebak gitu, tapi lebih lebih rapih aja sih kalau kata gue gitu, lebih up to date juga gitu. Di situ kan ceritanya dia kena karma lah ya jatuhnya lah ya. Tapi nggak mati lah ya, akhirnya masih tetap hidup ya. Jadi dia nggak tahu gimana ceritanya, dia di pengungsian di Rusia. Ya di situ dia gue nggak tahu itu sejenis laboratorium atau tempat rehabilitasi, karena banyak yang punya gangguan juga, nggak setipe sama dia sih, gangguannya lebih terlihat nyata ya, gangguan yang dialami pasien lain di situ gitu kan. Gangguan mental I believe ya, karena ya gangguan mental kebanyakan di situ. Dan dia di situ kayak menjalani kehidupan, kayak ada belajar juga, walaupun dia udah 20 tahun, dia 20 tahun lah ya, udah 20 tahun masih belajar. Kayaknya kegiatannya biasa aja sih ya, kegiatannya biasa sampai dia bisa lolos dengan cara yang cukup menonjol dan membuat keributan yang cukup menghebohkan gitu ya. Masih bingung sih dia punya kekuatan dari mana gitu untuk mukul dan sebagainya ya, sama penjaganya di situ, juga sama suster, gue nggak tahu manggilnya suster, perawat di situ gitu. Yang pas dia berhasil lolos, gue udah, ya itu makanya gue bilang, gue nebak nih dia ngumpet nih di mobil gitu untuk bisa ikut sama si pengacara. Ada pengacara yang datang berkunjung ke situ. Akhirnya pengacaranya juga dibunuh sama dia kan, dan dia minjem rumahnya untuk membersihkan diri gitu kan. Gue juga ada yang agak, menurut gue bisa jadi 8 adalah ceritanya agak buru-buru di awal, karena di awal dia langsung datang tiba-tiba tuh udah nemu identitas anak kecil yang mirip sama dia. Ya menurut gue terlalu terlalu kebetulan, dan jadinya berkesan terlalu buru-buru gitu di situnya. Hanya di situ. Sisanya tuh benar-benar step by step dan sistematis, karena dari awal dia kemudian diterbangkan karena dia pintar, dia nyari data anak yang hilang yang kira-kira mirip sama dia, jadi dia nggak perlu terlalu effort untuk ngerubah appearance dia kan.
Yang penting tuh anak mirip aja sama dia. Terus udah dia ngaku sebagai itu anak. Ternyata itu anak itu adalah tinggal di warga Amerika yang aksennya literally beda sama dia dong. Dia kan orang Rusia gitu. Jadi ya jadi sebenarnya harusnya ada kecurigaan di situ, tapi nggak ada. Mungkin karena anaknya udah hilang selama beberapa tahun, 4 tahun, I forget deh. Sekitar 4 tahun, jadi orang tuanya kayak, oh yang penting anak gue balik gitu. Mungkin karena udah 4 tahun terpisah, jadinya dia jadi terinfluence sama lingkungan dia gitu, makanya perilakunya agak berbeda lah, apa segala macam, memaklumi lah semuanya. Dan awalnya gue mikir, oh terulang lagi dong, klasik banget kalau terulang lagi sama kayak yang cerita sebelumnya gitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Itu plot twist yang bikin gue senyum-senyum sendiri sih di situ ya. Gue lebih menikmati kejadian itu dibanding kejadian dibunuh-bunuhnya, karena yang pertama kan kejadian dibunuh-bunuh yang ditunjukin kayak di Saw juga begitu gitu, di Halloween juga begitu gitu. Nah ini enggak, lebih ke emosionalnya. Ya lebih emosionalnya sih. Karena pas dia mulai belajar tentang anak ini, tentang siapa itu, Eliza, ini tentang anak ini, gimana dia manggil ibu bapaknya, gimana dia punya ibu bapak dan satu orang kakak laki-laki yang kayaknya beda jauh, umurnya beda lumayan jauh gitu, karena kakaknya ini kayak udah, gue nggak tahu sih itu SMA, kuliah, karena di luar negeri kan SMA mau kuliah sama-sama pakai baju bebas, kayaknya sih masih SMA gitu lah, tapi akhir-akhir. Nah, jadi dia bingung awalnya, ya membiasakan dirinya tuh karena juga beda nasionalis kan, jadi bingung gitu awalnya. Tapi ya sekali lagi karena dianggapnya dia anak kecil, dimaklumin lah. Walaupun banyak kayak ada polisi yang polisi daerah situ yang kayak nggak mirip deh gitu, tapi orang tuanya menepis gitu kan, apalagi bapaknya, karena bapaknya kayak sayang banget sama anak ini. Dan naasnya ternyata itu anak bukan hilang, tapi dibunuh sama ibunya sendiri tuh, dan dibuang di sumur. Makanya pas dia tahu ada ditemukan nih, kan dia lapornya anaknya hilang, ternyata ditemukan, dia kaget dong gitu, kayak gila bisa banget dia jaga mukanya pas ketemu anaknya gitu loh. Padahal dia tahu ini orang bukan nggak mungkin si dia gitu kan, nggak mungkin anak dia beneran, orang udah gue yang ngelihat mayatnya dan mayatnya masih di situ gitu. Jadi ya begitulah, akhirnya dia terjadi situasi yang mengharuskan mereka ngaku satu sama lain gitu, kalau mereka tuh ya gue tahu lu bohong gitu kan, dan lu harus tahu kalau kita tuh nggak kehilangan nih anak gitu. Pas kejadian, polisinya yang curiga itu menemukan bukti kalau si yang ada di rumahnya itu, si anak itu bukan anaknya mereka, karena kebetulan si polisi punya sidik jari anak yang hilang itu, yang udah meninggal itu. Dan sidik jari si anak ini tuh yang menyamar ini, si Mbak lah ya, si Mbak itu kan udah 20 tahun ya, wajar. Si Mbak ini nemuin dan not match. Detik itu juga langsung kayak dipukul gitu belakang kepalanya, tapi kurang keras ternyata. Datanglah si ibunya buat beneran ngabisin si polisi itu, bener-bener ditembak dan udah selesai gitu. Baru dia ngaku kayak kita sama, kita equals lah kasarnya. Gue butuh lu ada untuk sekarang supaya suami gue ini nggak rewel gitu. Jadi yang baik cuma suaminya doang, si bapaknya doang gitu. Kasian banget. Biar dia biar dia tenang, karena semenjak anaknya nggak ada tuh dia merajuk gitu bahasanya, kayak nggak mood hidup gitu, kayak gitulah. Kayak gitu sampai ya udah, sampai dia bilang kalau anaknya itu udah nggak ada. Terus tapi si Mbak ini bisa nebak gitu, oh kamu yang bunuh ya, oh dibuang di situ ya, kamu karena sama-sama psikopat, jadi connect gitu ya, connect gak tuh palanya. Nah udah tuh pas sampai di situ ya mereka acting like professional aktor lah gitu. Ternyata anaknya juga yang ngebantu proses ngebunuh si adiknya itu gitu ya. Kasian banget sih bapaknya ya, mak itu anak gitu loh, dikucilkan dan dibohongi sepanjang hidupnya. Oh ya, bapaknya ini adalah pelukis apa ya, gue harus bilang ya, jadi dia tuh pelukis, tapi kalau di cahaya lampu tertentu lukisan dia itu terlihat berbeda gitu, sama yang kalau kita lihat di cahaya terang gitu. Mungkin dia dengan fosfor gitu ngecatnya juga, ada yang disembunyiin dari lukisannya dia, baru kelihatan kalau lagi gelap, kalau lagi cahayanya biru atau hijau kayak gitu. Ya orang yang
introvert gitu ya. Sotoy. Nah ketemu istrinya yang psikopat, dunia macam apa ini. Nah yang bagian epicnya adalah pas mereka udah nggak mau kerja sama lagi, akhirnya pecah dua kubu lah. Udah nggak mau lagi karena merasa ya gimana ya, namanya sama-sama pengen control the games, tapi harus berbagi gitu ya, bakal pecah-pecah juga. Akhirnya udah nggak kuat ibaratnya lah ya, pecah. Endingnya itu di rumahnya. Orphan yang kemarin juga di rumah endingnya ya. Di rumahnya itu ya itulah si ibunya, si anaknya sama si kakaknya itu berarti berantem lah gitu, berantem sampai ya di situ baru adegan apa ya, sadisnya gitu kan. Adegan pertama sadisnya yang cuma dia keluar terus dia ngebunuh si pengacaranya, ngebunuh beberapa penjaga. Udah habis itu psikologinya nih yang diserang gitu loh. Baru setelah itu diserang lagi secara visual gitu, dengan adegan dipukul inilah, dipukul itu, ditusuk ini kayak gitu, sampai anaknya si kakaknya itu mati karena ditusuk apa ditimpa apa gitu sama si adiknya itu. Nah baru sisa berdua tuh, entah gimana ceritanya tuh rumah jadi kebakar. Rumahnya gede banget by the way, itu rumahnya gede, kebakar dan mereka ada di atas atap. Itu apa ya, menurut gue so dramatis banget gitu loh. Ngapain di atas puncak si rumahnya? Ya udah pokoknya ada di situ lah ya. Nah bapaknya pulang kayak, loh kok rumah gue kebakaran, kok anak sama istri gue di atas itu ngapain? Akhirnya bapaknya nyamperin pas mereka udah ke pelosok gitu. Itu sinetron banget sih, di situ adegannya sinetron kalau menurut gue, klasik gitu loh. Tapi gue nggak nyangka ternyata yang jatuh malah bapaknya duluan. Ibunya duluan jatuh, terus bapaknya juga jatuh. Aneh banget memang, kenapa bisa begitu ya. Dan akhirnya yang selamat hanya si pemeran utama nggak boleh mati, berarti di orphan ketiga mungkin, nggak tahu juga tuh. Pas itu baru bapaknya sadar kalau dia bukan anaknya, tapi udah bener-bener detik terakhir kayak lagi dipegangin terus jatuh, how come gitu, kayak ya ampun, sampai mati dia nggak tahu kelakuan istrinya, kan istrinya mati duluan kan, jadi nggak tahu kalau istrinya tuh ngebunuh anaknya gitu loh, sampai mati gitu, kayak ngenes juga jadi si bapak. Tapi itulah filmnya ya, dan si pemeran utama kita turun dengan api-api gitu. Wah itu di slow juga, kayak dramatikal banget gitu di situ ya. Makanya gue suka di bagian tengahnya gitu, makanya bagian akhirnya hanya gitu, dan dia masuk lagi ke sebuah panti asuhan, dan ya mungkin akan terulang lagi seperti itu gitu. Belum ketangkep sama tempat apa ya, rehabilitasi itu penjara yang tadi gitu. Ya itu overall gue suka karena yang nggak seperti yang pertama gitu. Tapi yang gue nggak suka ya too predictable in beginning and in the end gitu. Tapi di tengah-tengahnya itu saat mereka kayak pura-pura untuk acting di depan bapaknya gitu, terus kayak dia berusaha memahami ini anak ini awalnya bagaimana gitu, kayak apa ya, psikologinya sih. Kayaknya di sini mereka mau menunjukkan kalau kesakitan mental ini anak tuh sebesar ini gitu. Karena kalau yang pertama kan kita cuma mikir, oh dia psikopat udah gitu. Terus ini sakit mentalnya dia tuh kayak gini. Mental is important banget ya, sampai bisa mempengaruhi apa ya, karakter jati diri seseorang gitu. Kalau udah kena di situ ya mental issue tuh penting. Jadi tuh Orphan First Kill udah sangat terlambat sih gue reviewnya ya. Gue suka karena itu lebih bervariatif ya sekarang ya. Walaupun pemerannya udah nggak 12 tahun lagi, udah 20 tahun beneran ya. Tapi nggak apa-apa, masih tetap imut kok kelihatannya, karena dia dikuncir dua mulu gitu. Karena gue pikir dia ketemu ibunya beneran atau gimana, ternyata plot twistnya di situ gitu. Plot twistnya kena sih di gue. Ternyata dia kayak ya itu senjata makan tuan, kena karma. Dapat yang keluarga yang kebetulan psikopat juga tuh, gimana tuh. Tetap nggak bisa kalah ya, pemeran utama harus menang, harus hidup. Misalnya mati semua, jadi di keluarga itu, keluarga kaya raya itu mati semua. Ya cukup disayangkan ya. Gue berharap malah pengacaranya hidup sampai akhir gitu, karena yang di pertama tuh dia sangat apa ya, catch my eyes lah gitu, kayak oh ini orang
pro nih gitu, terus pinter nih, ternyata dibunuh di pertama malah, gimana sih? Tapi nggak apa-apa, itulah filmnya. Dan ya mungkin yang mau disampaikan adalah ya itu gitu loh, pentingnya waspada sama mental illness lah, karena di situ di rumah sakit itu benar-benar dikasih lihat kayak ini orang-orang ini tuh sakit mental gitu. Dan itu serem gitu, mungkin buat aware sama our mental health. I believe sih ada pesan tersembunyi begitu. Sotoy aja nih gue. Karena berasanya di situ. Dan untuk ratingnya segitu, kalian boleh tulis rating kalian di bawah berapa kalian udah nonton. Dan terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Thank you. Bye.